Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Di sini saya akan membuat konten tentang kesulitan belajar. Di sini saya mengemban atau menyelesaikan suatu tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Yulianti SPD MPD Kons. Di sini saya ingin menyelesaikan MK yang berjudul tentang diagnosis kesulitan belajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sedikit tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu masalah yang dialami oleh peserta didik dalam proses belajarnya. Di sini faktor kesulitan belajar ada dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal adalah suatu faktor yang menghambat peserta didik itu dari dalam diri atau dari jiwa peserta didik tersebut. Bisa itu peserta didik itu bisa mengalami gangguan dari dalam dirinya, itu pertama-tama dalam peserta didik itu untuk belajar sungguh-sungguh atau tidaknya. Dan yang kedua, peserta didik ini mempunyai yang namanya sifat kemalasan dalam belajar. Itu yang dimaksud dengan faktor, termasuk dalam faktor internal. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar, yaitu faktor atau gangguan yang dialami oleh peserta didik tersebut, seperti ada faktor lingkungan, faktor keluarga, kurangnya motivasi dari orang tua peserta didik tersebut, dan faktor lingkungan seperti teman. Itu termasuk di dalam faktor kesulitan belajar eksternal. Selanjutnya saya akan mengkonseling salah satu peserta didik yang bernama Hayrin Akmal. Di sini saya akan menanyakan kepada peserta didik tersebut di mana letak kesalahan atau letak kesulitan belajar yang dialami peserta didik tersebut. Di sini saya sebagai seorang konselor, nama saya Saiful Rahman. Perkenalkan, ini peserta didik yang akan saya konseling sebagai Hayrin Akmal. Sekarang kita masuk ke proses konseling. Perkenalkan, nama kakak Saiful. Di sini bersama adik siapa? Di sini bernama Hayrin Akmal. Oh, bersama adik Hayrin Akmal. Kalau boleh sebelumnya perkenalkan dulu. Hayrin Akmal kelas berapa SD? Kelas 6 SD. Umur berapa tahun? 12 tahun. Sekarang adik Hayrin Akmal lagi ngapain? Sedang belajar, Kak. Oh, belajar. Sedang belajar. Ya, Oh, lagi belajar apa, Dek? MTK, Kak. Oh, MTK. Wah, kalau kakak dulu, kalau yang namanya MTK itu jadi pelajaran yang kurang asik gitu, kurang menyenangkan. Kalau adik Hayrin bagaimana tentang pelajaran MTK? Susah, Kak. Susah. Oh, susahnya di bagian mana? Atau cara penulisannya, atau menghafal rumus, atau bagaimana? Menghafal rumus. Oh, rumus. Rumusnya yang mana? Coba lihat kakak. Mungkin kakak bisa bantu di bagian mana. Ini hitung-hitungan, ini tambah ya, pelajaran tambah sama pengurangan. Ya. Ya. Oh, di sini kalau boleh tahu kakak, coba adik
mengerjakan ini seperti apa caranya? Ini kan ditambah ada 150 ditambah 135 kayak gitu ya cara pengerjaannya. Iya kak. Oh, cara seperti itu. Terus ini dikurang lagi, dikurang 145 kayak gitu. Iya. Oh, di sini Hairin mempunyai berapa kawan? 3 kak. 3 kawan, itu yang akrab ya. Nah, kalau kawan-kawannya yang lain itu ada enggak kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama ibu gurunya? Ada kak. Ada. Kalau di sini adik Hairinnya mengalami kesulitan belajar di mata pelajaran Matematika. matematika. Oh, di sini adik Hairin itu paling susahnya itu di mana? Bagian penambahan atau perkalian atau pengurangan? Itu yang susahnya di mana? Perkalian kak. Oh, perkalian sama kurang. Oh. Kalau dari faktor lingkungan ada enggak itu adik Hairin merasa terganggu, merasa kesulitan belajar? Bagaimana itu fasilitas yang disediakan oleh sekolahnya bagaimana? Cukup memadai, cukup merasa nyaman di kelas bagaimana? Bagaimana proses belajar mengajarnya di kelas itu bagaimana? Nyaman atau kurang nyaman? Bagaimana di kelasnya, panas atau bagaimana? Kurang nyaman dan panas kak. Itu gara-gara ada enggak kipas angin di suatu ruangan kelas yang ditempati oleh adik Hairin sekarang? Tidak kak. Tidak ada. Tidak ada. Oh, itu yang membuat adik Hairin itu kesulitan belajar ya? Iya. Kurang nyaman. Iya. Oh, jadinya selain di bidang pelajaran, sarana dan prasarana dari yang disediakan oleh sekolah itu kurang memadai sehingga adik Hairin kurang nyaman ya dalam belajar. Iya. Di sini kakak menyarankan kepada adik Hairin agar belajar lebih tekun lagi ya, Iya. nurut sama orang tua, patuh sama gurunya, belajar lebih giat lagi di sini. Mengerjakan tugas-tugas dari guru tuh harus disegerakan, jangan menunda waktu di dalam pengerjaan tugas ataupun soal yang diberikan oleh gurunya. Di sini kan adik Hairin mempunyai kesulitan belajar di bidang MTK ya. Iya. Iya. Selain itu, kalau di pelajaran lain ada nggak kesulitan belajar? Enggak ada kak. Nggak ada. Seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kalau di sekolah adik Hairin bagaimana? Sistem pengajarannya itu buat suatu karangan atau bagaimana? Karangan. Karangan seperti apa? Buat puisi kayak gitu ya? Puisi. Terus Nyanyi. Oh, baguslah kalau kayak gitu. Kakak punya saran kepada adik Hairin atau punya pesan memberikan motivasi agar walaupun bagaimana keadaan di suatu kelas itu kurang nyaman, terasa kurang nyaman di dalam belajar, harus tetap semangat, ingat sama orang tua karena orang tua menginginkan suatu anaknya itu untuk sukses ya. Iya. Jangan malas-malasan. Ada nggak kalau selama ini kawan untuk mengajak pas jam pelajaran dimulai, kawan-kawan ada nggak itu ngajak bolos main atau jajan di luar? Ada kak. Ada. Ada. Itu bagaimana itu? Adik Hairin menuruti kawan atau ikut belajar di kelas? Ikut kawan kak. Ikut kawan. Oh, berartinya bolos ya. Wah, itu contoh yang tidak boleh diikuti kawan-kawannya. Biarlah kawannya pergi jajan keluar, bolos. Kalau ketika sudah bel waktunya masuk jam pelajaran harus segera masuk ke dalam kelas. Jangan main di luar, kasihan orang tua ya. Iya. Oh, berarti selama ini ada juga
ini melakukan yang namanya bolos. Iya. Oh, seperti itu ya. Oke. Pesan dari kakak tadi, belajar dengan rajin, banggakan kedua orang tua, jangan malas-malasan, tetap semangat dalam mengerjakan yang namanya ini apa namanya? Pelajaran matematika. Nah, di sini kalau kita sudah besar nanti kita bisa membantu orang tua. Yang namanya matematika ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita kedepannya, sangat berguna sekali. Kalau kita tidak tahu hitung-hitungan, pengurangan atau pembagian, nantinya kita akan bisa dibodohi sama orang yang lebih pintar dari kita. Ya, kawan-kawan, itulah hasil dari video tentang kesulitan belajar tadi. Kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan di video yang saya buat tadi, saya mohon maaf pada teman-teman dan pada yang menonton video saya yang telah saya buat tadi, konten tentang diagnosis kesulitan belajar, tentang kesulitan belajar pada peserta didik tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menonton, pada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat